Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Welcome Desember, bulan yang penuh rahmat dan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Hari ini, Kamis 1 Desember tahun 2022, puji Tuhan. Mari maksimalkan diri dan imanmu selama 31 hari sebelum kita akan meninggalkan tahun 2022 ini. Dan sekaligus, mari mempersiapkan diri untuk masuk dalam tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Amin. Baiklah. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 7 hari bersama Mika. Hari ini kita telah memasuki hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Mika, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan kita hari ini, berpeganglah pada janji Allah dan jangan pernah lepaskan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13 dengan judul perikop, janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Sidang jemaat Tuhan, dalam nas pembacaan kita hari ini, Tuhan memberikan jaminan kepada Israel yang mengalami pembuangan. Mereka semua diyakinkan bahwa Tuhan tidak akan melupakan mereka. Itu sebabnya Tuhan ingin agar anak cucu mereka memegang janjinya dengan sungguh-sungguh. Adanya jaminan atas semua kaum sisa Israel, mereka akan dikumpulkan dengan sempurna. Ketahuilah bahwa jaminan pemulihan Tuhan ini menjadi simbol pemulihan umat Tuhan menuju kerajaan yang kekal. Dan hal ini menunjuk pada kedatangan Mesias yang membawa kelepasan dan pembebasan bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Dalam teks ini, Mika seolah-olah membayangkan situasi pembuangan yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh dan tak dapat diterobos. Tetapi Mesias datang untuk menghancurkan tembok-tembok yang membelenggu umatnya dan membuka jalan bagi mereka. Selain itu, umat Allah juga dikatakan dapat berpegang menghadapi apapun karena janji Tuhan itu pasti dan memberikan harapan kemenangan. Tuhan berjanji bukan hanya mengumpulkan mereka, tetapi memimpin mereka menjadi kepala barisannya. Artinya, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Di sini kita belajar untuk mempercayai janji Tuhan. Tuhan memberikan janji keselamatan atas umatnya karena Tuhan mengenal diri dan kemampuannya sendiri. Tetapi kita seringkali meragukan keseriusan janji dan kemampuan Tuhan dalam menggenapi janjinya. Kita sering menilai Tuhan berdasarkan kelemahan dan keterbatasan manusia. Sebenarnya, sidang jemaat Tuhan, tidak ada satu hal pun atau tidak seorang pun yang dapat menghalangi ketika Dia akan memenuhi janjinya. Amin. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan janji Tuhan. Kita hanya perlu mempercayakan diri ikut dalam persekutuannya dan dalam pimpinannya. Tuhan baik dan tidak akan membiarkan umat tebusannya. Saudara dan saya, jika Dia telah berjanji kepada umat Israel secara fisik, kalau mereka akan dikumpulkan, kalau mereka akan disatukan kembali, dan Tuhan menjadi pemimpin dan raja bagi mereka. Janji ini sungguh-sungguh berlaku bagi kita. Kita betul bukan Israel secara jasmani, tapi Yesus telah menebus kita, menguduskan dan menyucikan kita, dan melayakkan kita memanggilnya, ya Aba, ya Bapa, di dalam kuasa Roh Kudus. Dan kita adalah umat yang telah ditebus, dan kita sendiri adalah umat yang layak bagi kemuliaannya, karena kuasa darahnya yang telah menyucikan dan menguduskan kita. Karena itu, mari semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin bersyukur dengan berlaku setia kepadanya. Sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini, sekali lagi 31 hari ke depan, mari, ada banyak hal yang mungkin harus kita perbaiki dalam sikap, tingkah laku, pola hidup, pemikiran, sehingga kita sungguh-sungguh menjalani hari-hari kita dan akan melepaskan tahun 2022 ini dengan penuh kebanggaan karena Tuhan bersama-sama dengan kita.
Jadilah menjadi sidang jemaat dan anak-anak Tuhan yang berlaku setia dengan mempercayai janji-janjinya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.